Mas, tidur. Baring. Dibaring gini. Nah. Udah ngantung. Cek satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat. Udah makan siang belum? Udah makan siang belum? Oke, kita coba dari mbak-mbaknya dulu. Siap, Mbak? Oke, coba mbaknya dulu ya yang jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Coba mas-masnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong. Ya, siswa-siswi SMP IT Assalam Sanden ini terkenal semangat dan kompak. Ya. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP IT Assalam Sanden, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf SMP IT Assalam Sanden, yang saya cintai mbak-mbak siswi SMP IT Assalam, yang saya banggakan siswa-siswa dan siswi-siswi SMP IT Assalam Sanden. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mensyukuri nikmat kesehatan. Dengan nikmat apa? Kesehatan. Yang kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yakni adalah dengan bersyukur dengan nikmat waktu luang. Dengan apa? Nikmat waktu luang. Karena teman-teman sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang kalau diberikan kepada manusia, kadang manusia sok lalai. Kadang sok tidak bersyukur kepada Allah. Maka yang wajib kita syukuri sampai pada pagi hari ini, sampai siang hari ini, yakni adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Dan yang Allah hadirkan dan yang Allah tanamkan sampai detik ini, yakni adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga teman-teman semua masih bisa duduk bersama di sini, bermajelis ilmu bersama di sini, ya, dalam rangka kita bertolabul ilmi. Di hadis telah dijelaskan, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang dia berjalan menuju ke suatu majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya untuk menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, kepada role model terbaik kita,
kepada public figure terbaik kita. Siapa beliau? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Dan semoga bapak ibu guru, siswa-siswi yang ada di sini termasuk ke dalam umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Mas-masnya, mbak-mbaknya sudah makan siang? Nah, kalau belum makan nanti kamu sakit loh. Mas-masnya udah makan siang? Kalau belum golek dewe makan pun. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah atas izin Allah. Bukan karena kehebatan bapak ibu guru, bukan karena kehebatan saya, bukan karena kehebatan teman-teman, tapi karena Allah memudahkan segalanya, sehingga kita bisa berkumpul bersama di sini untuk bersama-sama kita belajar bareng dengan tema apa teman-teman? Menjadi remaja Islam yang bertata krama, menjaga adab dan akhlak. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semua bisa lihat slide-nya enggak teman-teman? Bisa? Ini kamera ada? Aktif kameranya? Aktif. Ya, saya nanti biasanya kalau ngisi berdiri Pak Nyun Sewu. Kalau misalnya mau di syuting mungkin agak digeser ke belakang nih. Ya, ngapunten, saya biasanya berdiri, agak liar orangnya. Nyun Sewu ya. Saya boleh berdiri? Boleh enggak? Oke, nanti saja. Baik. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka ta'aruf. Ya, kita ta'aruf dulu, kita pengenalan dulu. Bapak Ibu guru sampai jam berapa kita? Derek. Oke, sampai subuh nggih? Kita ta'aruf yuk ya. Ta'aruf itu ndak hanya orang mau proses ke pernikahan, tapi dalam rangka kita juga pengenalan seperti ini disebut namanya ta'aruf, pengenalan ya. Perkenalkan, nama saya Bayu Gatra Irawan. Kalau di Kulon Progo atau di sosial media biasa disapa Buya Bayu. Ada yang sudah kenal dengan saya? Sudah? Masya Allah, di mana? Barusan. Oi, angel. Ada yang udah kenal saya sebelumnya? Belum. Iya, memang karena saya nggak terkenal orangnya. Ya, kami selaku apa? Selaku aktivis pemerhati remaja. Ya, jadi remaja-remaja yang ada di sini saya perhatikan. Seneng nggak kalau kalian diperhatikan? Iya, apalagi kalau diperhatiin sama si doi. Ya kan? Terus aktivis dakwah milenial dan juga aktivis kemasjidan. Ada yang bergerak di remaja masjid sini? Ada? Oh iya, nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang punya Instagram, yang punya TikTok, yang punya YouTube, ya silakan pengenalan dulu aja, kita sharing-sharing dulu ya. Ini Instagram saya @buyabayu.id. Ini YouTube saya Buya Bayu Official. Lanjut lagi, ini ada TikTok. Nah, saya juga main TikTok teman-teman ya. TikTok itu nggak cuma negatif, tapi juga ada sisi positif. Nggak cuma joget-joget aja. Kalau teman-teman nyari saya joget di sini nggak ada ya. Ini one minute poster saya. Ya, ceramah-ceramah 1 menit tentang pacaran, tentang remaja, bisa dilihat di sini. Dan ini Facebook saya, silakan di-add ya. Ini akun Cinta Masjid, silakan kalau mau di-follow. Ya, baik teman-teman, saya boleh berdiri ya. Bapak Ibu guru sakit berdiri, boleh? Iya, saya kalau duduk soalnya kram. Ya, perut saya soalnya mengkerut nanti. Baik, teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini digunakan boten? Boten nggih? Siap. Saya geser nggih? Ya. Ya, baik. Berbicara tentang remaja, pasti kita berbicara tentang semangat, betul? Teman-teman semangat nggak pada siang hari ini? Semangat.
Oke, berbicara tentang remaja, kita berbicara tentang kreativitas. Betul. Berbicara tentang remaja, kita berbicara tentang inovasi dan kontribusi. Nah, pertanyaannya ya teman-teman, apakah remaja-remaja saat ini sudah semangat? Apakah remaja-remaja saat ini sudah kreatif? Apakah remaja-remaja saat ini sudah inovasi dan berkontribusi atau belum? Nah, saya coba mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana fakta-fakta remaja saat ini. Sudah siap? Sudah siap? Oke, saya mau tanya dulu teman-teman. Kalau saya jawab halo, teman-teman bilang halo. Hai. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. Oke, coba sekarang angkat tangan kanannya. Guys, mumpung waktu siang, ya biasanya mambu toh. Nah, tempelkan ke pundak teman sebelah kanannya. Tempelkan, bukan ditepuk. Nah, ya, tempelkan di pundak temannya. Ikuti kalimat saya, teman-teman. Hari ini kita mau ngaji loh. Jangan lupa untuk fokus ya. Gantian, tangan kiri diangkat, sampingan ke pundak temannya. Hei teman, terima kasih ya sudah mengingatkanku. Semoga kita tidak hanya berkumpul di dunia, semoga kita bisa berkumpul di surga. Amin. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, ya. Kita bikin perjanjian, selama saya berbicara teman-teman wajib diam, karena pemimpin yang baik itu adalah pendengar yang baik, ya. Kalau saya berbicara, teman-teman berbicara, saya tidak mau diduakan, karena diduakan itu sakitnya di mana? Di mana-mana. Oke, saya mau mengajak teman-teman untuk memilih, ya. Siap memilih? Siap. Ini kayaknya saya melihat wajah-wajah ndak asing ya. Kamu, kayaknya kita pernah ketemu ya. Di mana? Oh, Lopati. Oh. Mas Hilmi ada? Oh, itu Mas. Ternyata saya, ini bener nggak orangnya ya? Ternyata benar ya. Baik, teman-teman, bisa mengikuti? Bisa ya. Mas Hilmi kalau sudah dapat materinya silakan mengikuti ya. Teman-teman, saya mau mengajak untuk memilih. Teman-teman yang cowok milih ini atau milih ini? Kiri atau kanan? Ini. Kiri apa kanan? Kiri apa kanan? Sepakat kanan? Kanan saya atau kanan teman-teman? Ini ya. Milihnya yang hafiz Quran, milihnya yang ukti, betul? Ya. Ustadz, kalau di sini milih ini, nek di luar milih ini. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Ya, kita biar semangat dulu, kita ngajak-ngajak dulu, milih-milih dulu ya. Oke, Mbak, siap Mbak? Mbak, pilih ini atau pilih ini? Mirip ya? Mirip enggak? Ayo teman-teman, stop. Pilih mana? Pilih kiri atau pilih kanan? Nggak milih. Itulah orang-orang tidak punya prinsip hidup. Ya, Mbak, pilih kiri apa kanan? Kanan ya, sepakat ya? Oke, kita kunci jawabannya.
Oke, Bapak Ibu guru, Mas-mas, Mbak-mbak bisa memilih mau pilih ini atau pilih ini. Saya kasih pilihan. Pilih mengangkat piala atau pilih ngangkat anak orang. Piala ya? Iya, harus milihnya piala. Ini berprestasi, ini tidak berprestasi. Siapa di sini yang berpacaran? Siapa di sini yang jomblo, angkat tangan. Tenang. Jomblo itu bukan cobaan, tapi jomblo itu kutukan. Ada yang pacaran satu sekolah? Pak Guru, dititeni orangnya. Ya, baik. Pertanyaan saya, namun kenyataannya apakah remaja saat ini seperti yang kalian pilih tadi, yang soleh, yang soleha, yang berprestasi? Enggak. Kau tahu, sadar diri berarti ya? Oke, saya cepat saja. Coba saya akan mengajak teman-teman untuk melihat potret-potret remaja saat ini. Siap? Sudah siap? Hello. Hai. Kesepakatan kita tadi, kalau saya berbicara kalian? Oke. Karena pendengar yang baik itu pemimpin yang oke. Yang pertama, potret remaja yang pertama, pacaran dan pergaulan bebas. Kira-kira ini siapa ini? Teman-teman, ya perhatikan. Ya. Kalaulah ada yang mengatakan, ngapain Mas Bayu marah-marah tentang pacaran? Ngapain Mas Bayu gembar-gemborin anti pacaran? Wong bapak saya ngizinin saya pacaran kok. Wong ibu saya ngizinin saya pacaran. Perhatikan kalimat saya. Perhatikan. Ya, lihat tatap mata saya. Ya, kalaulah bapak ibu kalian mengizinkan kalian berpacaran, itu bukan menjadi standar sebuah kebenaran. Kenapa gitu? Karena dia melanggar aturan dari Allah dan Rasulullah tidak mengajarkan yang namanya berpacaran. Hei kalian yang ngaku cinta sama bapak ibunya, siapa ngacung? Yang ngaku cinta sama bapak ibunya ngacung? Pasti yakin semua cinta sama bapak ibunya, betul? Ya. Hah? Siapa yang ngaku cinta sama bapak ibunya ngacung? Semua cinta sama bapak ibunya? Cinta. Ya. Ada yang mengatakan seperti ini, saya sayang sama bapak ibu saya sayang sama orang tua saya, tapi saya juga sayang sama si dia. Perhatikan kalimat saya, ketika teman-teman ya keluar berpacaran dengan yang bukan mahramnya, perhatikan baik, berpegangan tangan, boncengan naik motor, seketika dosa jariahnya mengalir ke bapak ibumu, ke bapak ibunya. Maka yang ngaku cinta sama bapak ibunya, janganlah berpacaran. Ada lagi yang bilang begini teman-teman, halo, hai. Ada lagi yang bilang seperti ini, Mas, saya itu pacaran nggak ngapa-ngapain kok. Pertanyaan saya tanya balik, lah ngapain pacaran kalau nggak ngapa? Betul nggak? Buang-buang waktu, mending isi kesibukan, isi aktivitas dengan hal-hal yang bermanfaat, teman-teman. Hal-hal yang bermanfaat bagaimana? Nanti akan kita cari jawabannya bersama-sama. Siap? Siap. Nah ini sing pacaran wis kena mental iki.
Lanjut ya. Orang tua kerja siang malam banting tulang, terus biaya kuliah anaknya, sekolah anaknya dibiayai. Begitu lulus dari sekolah, bilangnya apa? Terima kasih sayang, udah nemenin aku dari nol. Siapa yang kayak gitu? Ya. Selama ini bapaknya yang menafkahi dia, ibunya yang selama ini mengurus dia. Tapi kenapa begitu lulus sekolah, lulus dari kuliah, kok malah pacarnya yang dimintai terima kasih. Ini bahaya teman-teman. Ya, mana bukti rasa sayang kalian kepada orang tua? Sudah mulai kena mental? Ya, ini fakta-faktanya. Diputuskan pacar, pria asal Panjatan Kulon Progo ditangkap polisi setelah sebarkan video dan foto porno mantan pacarnya. Tak terima diputuskan, pemuda Kulon Progo aniaya mantan pacar. Akibat dari pacaran muncullah kriminalitas. Hamil di luar nikah, sepasang pelajar SMK di Kulon Progo nekat aborsi. Ya, lanjut lagi. Mayat bayi ditemukan terkubur di rumah warga Kulon Progo. Tuh ya, ora ninja, ora cin, ora FU, ora I love you, ora supra, ora mesra. Ngerti Pak Bu? Ya. Setahun terjadi, teman-teman perhatikan, setahun terjadi 1309 kasus kekerasan dalam berpacaran. Hati-hati, karena gerbang atau pintu dari yang namanya perzinahan itu adalah berpacaran. Maka yang aku sayang sama gurunya, yang aku sayang sama bapak ibunya, yang aku sayang sama keluarganya, maka hati-hatilah, janganlah berpacaran. Dosa jarinya mengalir ke bapak ibumu semuanya. Hati-hati ya. Saya teruskan teman-teman. Ya, TikTok negatif. Ini anak SMP, saya setelkan ya. Tuh, bisa nggak? Tuh, wah. Nih, tuh. Stop. Kan sudah mulai ada yang kena sindrom TikTok kan, gini-gini. Hei wanita, perhatikan kalimat saya agak tegas sama kalian. Teman-teman wanita bisa memilih mau menjadi sebuah mutiara atau mau menjadi sebuah kerikil di pinggir jalan. Yakin? Kalau kalian memilih menjadi kerikil di pinggir jalan, akan mudah diambil oleh orang dan akan mudah dibuang oleh orang. Tapi kalau kalian memilih menjadi mutiara, maka akan didapatkan oleh orang-orang yang benar serius kepada kalian, diangkat dengan sebuah kemuliaan dan didapatkan dengan sebuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Milih kerikil atau milih mutiara? Milih mutiara. Dan kalau mau memilih mutiara, tidak didapatkan di kadang bangga orang-orang cowok-cowok ini ya, misalnya, bro, perhatikan ya, mantanmu piro? 7. Alah, itu aku 10 biasanya seperti itu. Bangga dengan mantan pacarnya. Ya. Sebaik-baik perhiasan di dunia ini adalah wanita soleh. Dan wanita soleha memiliki yang namanya rasa maka tutuplah auratmu wanita, jagalah baik-baik kehormatanmu, jangan mudah dipegang sama cowok-cowok yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Sepakat? Sepakatnya kok cuma beberapa orang. Sepakat? Gitu dong, kalian ini mutiara ya. Lagi
Perlu saya setelkan lagi ya. Ini video lagi. Tuh. Dah, nggak usah kakek, nggak ketagihan gue. Ya, perhatikan, TikTok negatif ini sudah merusak Islam. Tahu nggak ini kejadiannya di mana? Di acara Maulid Nabi. Setelah dikonfirmasi sama panitianya, kenapa kok ada tarian-tarian seperti ini? Iya Ustadz, ini opening, pembuka. Keren banget. Maulid Nabi ada TikTok seperti ini. Ya, hati-hati. Saya sering lihat mbak-mbak ini, ya, jogetnya kesana kemari, berlenggak-lenggok kayak ular. Ya, hati-hati. Overdosis. Ya. Selanjutnya, hei pria. Hei pria, halo. Halo. Nah, siapa yang suka bermain Mobile Legend? Acung, stop ya. Perjanjian kita. Perhatikan. Ini akibat dari kecanduan mobile game, Mobile Legend. Ada yang namanya Iwan di sini? Nggak ada ya? Aman berarti ya? Ini namanya Iwan Setiawan. Siapa? Iwan Setiawan. Setiap harinya dia bermain Mobile Legend. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi dia bermain Mobile Legend. Suatu ketika dia terkena gangguan jiwa akibat kecanduan main Mobile Legend. Ya. Jari jemarinya goyang-goyang seperti ini, bukan berzikir ya. Tapi dia seolah-olah sedang bermain Mobile Legend. Maka terbuang sia-sia waktu kalian. Ya, mending di rumah bantu bapak ibu kalian. Misalnya mbak-mbak, misalnya bantu nyuci piring, bantu nyuci baju. Yang pria-pria bantu ngarit misalnya. So ngarit enggak? Bantu ngapain kayak yang bermanfaat. Bentuk birrul walidain, bentuk kita ketaatan kepada orang tua kita. Nah, idola yang salah, Mbak. Ini saya sebut namanya idola yang salah kaum plus. Ini grup apa ini namanya? BTS. Kenal sama personilnya? Siapa? Ada namanya Kim Jong Un. Ya. Ini semua rata-rata operasi plastik enggak? Mungkin kalau Buya Bayu datang ke Korea Selatan sana operasi plastik mungkin bisa seperti ini gantengnya. Betul? Tapi enggak mungkin. Ya, idola yang salah. Sehingga apa? Standar perbuatannya, standar perilakunya sudah bukan standar dari Islam, sudah bukan halal haram, sudah bukan baik dan buruk, sudah bukan tidak atau tidak boleh, tapi standar kebenarannya sudah melalui idola yang salah. Ya, mau lihat ini videonya? Nah. Tuh. Ya, rela beli tiket jutaan rupiah, 3 juta, 4 juta, 5 juta untuk ketemu sang idola. Ya. Bagaimana mereka merusak kehidupan kaum muslimah karena mereka mengerti tidak peradaban itu rusak kecuali dimulai bagaimana mereka merusak umat. Tuh. Makanya disinilah kita paham. Sampai nangis ketemu sang idolanya. Urusan wanita di dalam syariatnya begitu detail, begitu lengkap dan begitu agung. Karena sesungguhnya Islam mengajar betul di mana kepentingan itu adalah dimiliki setiap orang yang memiliki wanita syariat ketika ada di sekitarnya. Nah, yang perlu kan kita kagum sama kehidupan orang kafir itu tidak usah kagum. Romantis, bawa bunga, itu bukan romantis. Romantis itu ketika seorang laki-laki membangunkan istrinya ketika sholat. Kalau nggak bangun diguyur air, itu membangun istri.
Tadi kalimatnya apa? Kalaulah engkau mau merusak sebuah generasi, maka rusaklah kaum wanitanya. Kenapa lagi-lagi wanita? Iya, karena pertama, wanita ini adalah pencetak generasi. Betul? Nggak mungkin pria yang ngeluarin generasi. Yang kedua, wanita ini menjadi al-ummu madrasatul ula. Ibu ini, wanita ini menjadi apa? Pendidik pertama, menjadi sekolah pertama untuk anak-anaknya. Betul? Maka kalau kalian mau menjadi pendidik yang baik, maka coba perbaikilah idola-idola kalian. Secara tidak sadar teman-teman itu sudah dijajah oleh orang-orang kafir barat seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, nih di Bantul nih, saya barusan tadi lihat searching. Asik bolos dan menongkrong saat jam pelajaran, 5 pelajar di Bantul kena razia polisi. Ya, saya soal bolos apa ini? Ya, di Gunung Kidul terjadi. Ya, ada anak-anak sekolah SMP dia bolos sekolah. Begitu dicek sama Satpol PP, tasnya isinya apa? Alat kontrasepsi. Apa itu? Belum cukup umur, ya sudah, kita teruskan saja. Ya, selanjutnya, nah, perhatikan baik-baik teman-teman. Guru dikeroyok siswa, polisi tetapkan 3 orang sebagai tersangka. Nanti kan saya tampilkan videonya. Viral, murid melawan guru karena HP hendak diambil. Ayo, siapa yang melawan gurunya kalau HP-nya disita? Ini HP-nya disita atau dipakai di sekolahan, Pak, Bu? Dikumpulkan. Mantap. Ini terjadi ketika sekolah jam pelajaran main HP, diminta sama gurunya nggak terima, akhirnya ngecak gelut. Ya, niat tawuran pakai senjata tajam, 4 pelajar SMP di Bantul ditangkap. Nah, tawuran lagi ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa kok bisa tawuran, ya. Nah, ini kasus pelajar SMP di Kota Malang jadi korban bully. Ayo teman-teman, sesama teman-teman jangan saling membuli, apalagi kalau sampai introspeksi diri, rasa. Tidak usah menyalahkan orang lain, tidak usah menunjuk orang lain. Introspeksi karena sebaik-baik orang yang dia mengintrospeksi dirinya sendiri, ya. Apalagi kalau membuli sampai membawa-bawa nama orang tua, itu nggak boleh. Misalnya nama bapaknya si A, Paimin, Min, nggak boleh seperti itu, ya. Dan tidak boleh membuli dalam hal fisik, ya. Apalagi mbak-mbak nih, kamu kok kelihatan gendutan, diet dikit dong, misalnya seperti itu, ya. Apalagi kalau yang cowok-cowok nih, wes ireng urip nih, nggak boleh seperti itu, ya. Tidak boleh membuli, ya. Siap? Sepakat? Halo, hai, halo, hai, halo. Sepakat tidak membuli sesama temannya? Sepakat. Oke, kalau ada yang melanggar kesepakatan ini didenda 100.000. Terlibat perampokan, seorang pelajar SMP ditangkap polisi, menjadi sindikat perampokan. Lagi-lagi anak-anak SMP. Kronologi lengkap kasus siswa tantang guru honorer karena ditegur saat merokok. Nah, ini terjadi banget ya. Nih, video tantang gelut nih. Nah, udah nggak usah banyak-banyak. Ayo, perhatikan. Bapak ibu guru kalian yang mengajarkan kalian ilmu yang bermanfaat, tapi kenapa dibalas dengan hal seperti ini? Ayo, di sini nggak terjadi ya. Jangan sampai terjadi ya. Kalau saya lihat ada laporan yang terjadi anak-anak SMP salam, hati-hati. Hati-hati aja maksudnya. Nih,
Nonton dulu. Nih guru honorer dikeroyok sama murid-muridnya. Nih. Nih. Tuh. Ya, nggak ada tata krama belas, nggak ada akhlaknya sama sekali. Maka sebelum kita belajar ilmu, perbaikilah adab kita. Percuma ilmu kita bagus, percuma ilmu kita tinggi, tapi kalau kita nggak punya adab, nol nilainya. Percuma teman-teman pintar, rapotnya bagus, tapi kalau tata keramanya kepada temannya, sesama gurunya tidak baik, maka nol nilainya. Oke? Maka teman-teman, ayolah mulai saat ini kita perbaikilah hubungan kita dengan teman kita, perbaikilah hubungan kita dengan orang tua kita, dan perbaikilah hubungan kita dengan guru-guru kita. Karena mereka-mereka inilah yang akan membantu kita ke depannya menjadi lebih baik lagi. Nah, pertanyaannya, kenapa kok remaja saat ini seperti itu? Apa jawabannya? Nah, ini kita belajar bareng-bareng ya, bisa dicatat teman-teman. Ya, karena di dalam diri manusia itu ada dua aspek. Ada berapa aspek? Ada dua aspek. Yang pertama itu disebut hajatul udhawiyah atau kebutuhan jasmani. Dan yang kedua adalah disebut gharizah atau naluri. Nah, ada kebutuhan jasmani dan ada naluri. Kita akan coba bedah satu persatu. Siap? Siap. Yang ngantuk silakan keluar wudhu terlebih dahulu. Ayo, yang ngantuk siapa? Oke, siap. Kita mulai. Hajatul udhawiyah atau kebutuhan jasmani itu meliputi apa? Rasa lapar, rasa haus, rasa ngantuk, rasa lelah, dan lain sebagainya. Dan hajatul udhawiyah ini ketika sudah tertunaikan, kalau lapar ya, kalau haus ya, kalau ngantuk ya, kalau lelah ya, istirahat, pijet, dan segala macamnya. Maka kalau sudah tertunaikan kebutuhan jasmani ini, maka sudah selesai, sudah amanlah satu aspek dari diri manusia. Oke, kita lanjut. Siap. Setelah hajatul udhawiyah, tadi ada selanjutnya apa? Gharizah atau naluri. Nah, naluri ini meliputi yang pertama, gharizatut tadayun atau naluri mempertuhankan sesuatu. Teman-teman, zaman dulu sebelum datang Islam, sebelum jauh adanya Islam, orang-orang terdahulu menyembah apa? Menyembah pohon, betul. Menyembah matahari, menyembah api, menyembah gunung, menyembah laut dan segala macamnya, betul. Karena di dalam diri manusia itu ada namanya naluri untuk mempertuhankan sesuatu. Datanglah Islam untuk menghapuskan itu semua, bahwasanya Tuhan kita, Rabb kita yakni adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya gharizatun naluri melanjutkan keturunan, suka terhadap lawan jenis. Kalau ada manusia yang dia suka dengan sesama jenis, berarti dia keluar fitrahnya dari sebagai manusia. Ada nggak yang suka sesama jenis? Nggak ada ya. Semoga nggak ada. Ya. Kalau dia suka sama, terus kalau saya suka sama wanita gimana? Ya nggak apa-apa, suka, tapi sukanya itu harus diarahkan menjadi lebih baik. Ya, yang bermasalah itu kalau si pria sukanya sama si pria, jeruk makan jeruk, tidak baik. Dan yang ketiga, ini disebut gharizatul baqa
atau naluri eksistensi diri. Nah, inilah yang sering bermasalah di dalam diri manusia. Manusia, remaja, pemuda saat ini, eksistensi dirinya itu selalu pengen diakui, pengen disanjung, pengen dilihat, betul? Sehingga apa? Eksistensi dirinya ini tidak dipergunakan, tidak dialihkan dengan baik, sehingga muncullah tadi yang namanya kenakalan-kenakalan remaja, teman-teman. Maka naluri teman-teman ini harus diarahkan menjadi lebih baik lagi, karena kalau tidak diarahkan, ya, akan menimbulkan masalah. Ya, teman-teman remaja-remaja saat ini tuh suka disanjung, ya, suka dilihat, suka didengar eksistensi diri. Kenapa kamu tawuran? Pokoknya aku melu-melu wae. Kenapa kamu pacaran? Karena aku dibully nggak berpacaran. Dan lain sebagainya. Betul? Betul. Ya. Lalu apa lagi faktor yang mengakibatkan remaja saat ini bisa seperti itu? Yang pertama, dijajah melalui 3F. Apa? 3F. Apa F pertama? Fun, hiburan-hiburan, hati-hati. Ya, game, tontonan, musik-musik. Perhatikan baik-baik, ini semua masuk ke dalam diri kita. Karena kita sekarang, teman-teman, sudah bukan masanya dijajah lagi dengan tank, bukan dijajah lagi dengan tembak-tembakan, tapi kita dijajah dengan hiburan-hiburan yang ada. Lihat tontonan-tontonan televisi, betul? Lihat tontonan-tontonan TikTok, lihat tontonan-tontonan Instagram. Itu semua akan bisa merusak diri kita. Dan yang kedua, food. Apa food? Makanan. Perhatikan apa yang kalian makan. Di kantin makan gorengan 5, ngomongnya 2. Oh, nggak ada kantin? Misalnya gitu loh, ya. Food, hati-hati. Makanan dan minuman yang haram masuk ke dalam diri kita, itu akan mengakibatkan hati kita susah menerima yang namanya hidayah. Dan juga ketika ada makanan dan minuman haram yang masuk ke dalam tubuh kita, maka akan menjadi penutup doa-doa kita, sehingga doa-doa kita tertahan, tidak sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yakni adalah apa? Fashion. Apa itu fashion? Pakaian busana, ya. Sekali lagi saya sampaikan ke wanita-wanitanya. Saya sering mendapatkan wanita-wanita di jalanan pakai celana-celana kombro, betul? Ya, yang jilbabnya dilipat-lipat sampai 7 kali, betul? Pakai helm, ya, helm carglass. Ya. Ingat wanita, tutuplah auratmu. Ya, bukan membungkus tapi menutup. Tahu nggak bedanya menutup sama membungkus? Kalau membungkus itu masih kelihatan lekuk tubuhnya. Kalau menutup itu tubuhnya tidak kelihatan lekuk tubuhnya. Hei pria-pria, kalau main futsal, kalau keluar rumah, usahakan tutuplah auratmu. Pakailah celana training atau 3/4. Dan pria-pria tidak boleh mandi bersama dengan pria yang lain. Iya. Di dalam Islam memang tidak mengajarkan seperti itu. Karena apa? Setan mudah menggoda manusia. Muncullah namanya LGBT. Apa LGBT? Lesbi, gay, biseksual, transgender. Disurvei, diwawancarai, ternyata pria suka sama pria itu ada berapa persen itu terjadi akibat apa? Sering tidur bareng. Ya, sering misalnya mandi bersamaan, tidak pakai busana. Hati-hati. Begitupun juga wanitanya. Ya. Ini perhatikan baik-baik teman-teman. Dikatakan di Quran surah Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hei siswa-siswi SMP IT Assalam, hei Bapak Ibu guru SMP IT Assalam, kalian ini adalah umat
terbaik. Tapi saat ini umat Islam saat ini yang sedang dipuruk-purukan, Islam yang saat ini sedang di pojok-pojokan. Akhirnya apa? Remaja Islam sekarang hanya menjadi objek, bukan menjadi subjek. Objek itu apa? Hanya menjadi sasarannya saja. Ya, dijajah oleh sosial media tadi. Yang kedua, remaja Islam saat ini berbaperan. Nah, sukai baperan. Ya. Kalau disandingkan sama tahu isi, pasti baper. Kenapa? Tahu isi aja ada isinya, masa hatiku enggak. Ya. Bukan memilih untuk berperan. Remaja Islam saat ini terlalu nyaman menjadi penonton, tidak mau menjadi pemain. Wis lah, kowe wae lah, aku tanding kene wae. Biar kamu aja yang beraksi, aku enggak usah. Ya. Selanjutnya, dan remaja Islam saat ini lebih banyak dibully daripada berkontribusi. Kita melihat zaman-zaman dahulu, bahwasanya umat-umat muslim inilah, pemuda-pemuda Islam inilah yang dia berkontribusi. Nanti akan saya sampaikan materinya ya. Nah, saya mengajak jenengan untuk teman-teman sekalian, mari kita bandingkan generasi zaman sekarang dengan generasi zaman dulu. Siap? Siap? Halo? Oke. Coba kita semangat dulu. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk tangan buat kalian semua. Oke. Sudah siap dibanding-bandingkan? Oke. Yang lagi viral, wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saing ke yo mesti kalah. Ya? Nggak hafal? Oh, kebangetan. Oke, kita bandingkan. Siapa ini? Siapa? Dilan. Apa prestasi Dilan? Usia 18 tahun sudah menjadi ketua geng motor dan menaklukkan hati seorang perempuan, seorang pacar. Siapa pacarnya? Iya. Ngerti toh Pak Bu? Ngerti mereka ini. Iya. Jangankan siswa-siswinya, Bapak Ibu guru nih yang ngerti kok. Kayaknya guru-guru milenial semua ya. Siapa ini? Imam Bonjol. Master Limbat. Wes angel. Siapa? Mahabharata. Abu Bakar. Samsudin. Sultan Muhammad. Apa prestasi beliau? Nah, usia 19 tahun sudah menjadi Sultan Utsmani dan menaklukkan Konstantinopel di usia berapa? 21 tahun. Ya? Imam Bonjol wis kok ngendi? Samsudin menahinya. Oh, tenan. Keras petir. Lanjut, siapa ini teman-teman? Siapa teman-teman? Hah? Temblong. Siapa? Serempak. 1, 2, 3. Siapa? Temblong. Kapunten, ada namanya Pak Joko. Kapunten Pak Joko, saya jadikan contoh. Tapi kayaknya tetap ganteng Pak Joko deh. Apa prestasi Joko? Ini di film apa? Nah, dari jendela. Saya tuh pernah waktu TPA, ngajar TPA. Anak-anak TPA kelas-kelas SD itu kan sore ya. Ini kan filmnya sore ya, jam 5 ya di SCTV, betul?
Ya, pulang dari TPA, ayo kayak nonton Joko. Joko ki opo? Ternyata dari jendela SMP. Apa prestasi beliau? Sejak SMP sudah menjadi primadona para wanita. Ada yang menjadi primadona di sini? Ada. Azza. Fahri. Oh, kayak gini jadi primadona di sini. Masya Allah. Luar biasa ya. Dan menaklukkan hati wanita. Siapa wanitanya? Ngerti toh Pak? Ngerti. Siapa ini? Abu Bakar terus. Hah? Pria bertopeng. Usamah bin Zaid. Ya, apa prestasi beliau? Diangkat oleh Rasulullah menjadi komandan pasukan kaum muslimin dalam penaklukan kota Syam di usia 18 tahun. Dulu zaman-zaman generasi sebelumnya kita, usia-usia belasan tahun sudah menjadi pemimpin perang. Zaman sekarang juga nggak kalah menjadi pemimpin perang. Di mana? Di FF. Menjadi pemimpin perang di mana? Di Mobile Legends, ya kan? Lanjut, siapa ini? Gisel. Ada yang ngomong Gisel? Siapa namanya? Saya kasih clue. Ini di film 2 Garis Biru. Siapa namanya? Cinta Janet. Dara. Apa prestasi Dara? Siswi berprestasi bermimpi kuliah di Korea karena terinspirasi kecintaannya kepada K-pop dan prestasinya apa? Hamil di luar. Betul enggak? Ya. Dia ketahuan hamil di luar nikah ketika di pinggir lapangan basket. Perutnya itu terkena bola, akhirnya pendarahan. Disitulah dia diketahui kalau dia sedang hamil di luar nikah. Siapa ini? Salah satu istri dari Rasulullah, Bunda Khadijah. Apa prestasi Bunda Khadijah? Mendapatkan gelar At-Thahirah. Apa itu At-Thahirah? Wanita yang suci, yang selalu menjaga kesucian dan menjaga kehormatannya. Maka wanita dan wanita, jadilah wanita yang At-Thahirah, yang menjaga kesuciannya. Kalau ada pria yang mengatakan, sayang, kamu yuk pacaran sama aku. Kalau kamu mau pacaran sama aku, langkai dulu bapakku. Ya. Coba. Oke, jam 2. Temukan kesamaan di antara ketiganya. 1. Sejak muda sudah melanggar atau tidak taat kepada Allah. Yang kedua, sejak muda memiliki pergaulan yang salah. Maka cek pergaulan teman-teman, apakah sudah baik atau buruk, apakah benar atau salah. Karena pergaulan inilah yang akan menentukan kehidupan teman-teman semuanya. Sehingga hanya memikirkan pacaran dan romantisme semata. Yang ketiga, sejak muda sudah menjadi trendsetter atau menjadi percontohan yang buruk bagi anak-anak mudanya saat ini. Ya. Isinya romantisan, pacaran, akhirnya potek dung. Tenan. Ya, temukan persamaan di ketiganya. 1. Sejak muda sudah taat kepada Allah. Mumpung masih muda, jangan berleha-leha. Ada yang mengatakan seperti ini, mumpung isi enom, leha-leha dulu. Ingat, yang namanya kematian itu nomor cabut, bukan nomor Bisa jadi teman-teman duluan yang muda-mudi yang akan meninggal dunia. Sudah siap? Mau masuk surga? Mau masuk surga? Syaratnya mati dulu. Yang kedua,
Sejak muda sudah punya semangat belajar yang tinggi dan memiliki guru yang hebat. SMP ITA Salam ini guru-gurunya hebat, betul? Beri tepuk tangan buat guru-guru kita semua. Ya. Maka yang namanya guru haruslah dihormati. Yang namanya guru haruslah digugulan, ditiru. Maka Bapak Ibu guru juga harus mencontohkan hal-hal yang baik kepada muridnya. Yang ketiga, sejak muda sudah memiliki prestasi yang hebat. Usia-usia teman-teman ini, usia berapa sekarang? Usia berapa? 14 tahun. Apa prestasi yang sudah diukir? Apa? Mungkin karate, mungkin baris. Prestasi baris. Ya, pokoknya gue lah intinya. Berapa sama gue? Ya, haruslah punya prestasi yang baik untuk kedepannya. Masih muda, potensinya apa? Oh, saya jago di karate. Oke, siapkan karatemu. Oh, saya jago di IT. Mainkan IT-mu, prestasikannya. Oh, saya jago di tadi tilawah Quran, menjadi qori misalnya. Mainkan prestasimu di situ. Saya jagonya pacaran. Ya, jangan berpacaran. Ya, dan yang keempat, sejak muda sudah memiliki lingkungan yang baik, maka ceklah lingkungan teman-teman di rumah, apakah sudah baik atau belum, ya. Mau ikut golongan yang mana? Atas atau bawah? Serempak atas atau bawah? Sepakat? Kalau saya bilang sepakat, teman-teman bilang setuju. Setuju? Sepakat? Oke, lanjut. Ya. Di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dijelaskan ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah, di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Halo. Ya. Perhatikan. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah, di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda mendapatkan jaminan ketika di usia muda teman-teman itu tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita ini semua akan mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Kepala sekolah mati. Guru-guru mati. Saya mati. Kalian mati. Semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang kau cari mau tamati woy. Ya. Ya, perhatikan teman-teman. Masa muda adalah waktu di mana muda-mudi banyak lalainya. Betul? Ngakui? Asik bermain dengan dunianya sehingga lupa tugasnya apa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan apa? Mengabdi, beribadah kepadaku. Ya. Dari mulai salah prioritas pergaulannya, bahkan sampai salah menentukan pilihannya. Padahal hisab yang paling mengerikan. Hei teman-teman, perhatikan. Hisab yang paling mengerikan adalah hisabnya masamu. Mumpung masih muda, yang sudah sepuh-sepuh di sana pengen kembali muda untuk bagaimana? Beramal soleh. Ingat, yang namanya itu, hei teman-teman, halo. Yang namanya penyesalan itu ada di belakang. Kalau di depan itu namanya pendaftaran. Gak mungkin, gak yakin ya. Hati-hati makanya. Mumpung masih muda, gunakanlah mudamu untuk bagaimana terus bisa berkontribusi. Ya, jangan malas dan jangan menunda sesuatu. Ya, semakin malas akan semakin menancap dan akan sulit untuk menariknya kembali. Kaum mager, ya, bangun tidur nyekur Instagram,
ya, buka-buka Instagramnya dia, stalking mantan misalnya, dan segala macamnya, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Jangan malas-malasan, ya. Ketika garap PR, wayahe garap, yo digarap, jangan sampai menumpuk. Ada tugas dari Bapak Ibu guru, jangan malas, langsung dikerjakan. Karena setan itu tidak menggoda orang untuk tidak berbuat kebaikan, tapi setan itu menggoda manusia untuk menunda kebaikan. Selanjutnya, orang yang terus belajar dan berkontribusi akan menjadi pemilik masa depan, dan orang yang berhenti belajar dan berkontribusi akan menjadi pemilik masa lalu. Gini naik konser ketua ijos iki. Buka Siti. Ngerti toh, Pak? Ya, maka belajar dan berkontribusi ini menjadi satu kesatuan yang sangat-sangat erat ikatannya, agar kita akan kelak menjadi pemimpin masa depan. Ya, Bu, Pak, Mas, Mbak, perhatikan. Ya, jangan berharap ilmumu berkah kalau kau tak menghargai mereka. Siapa? Guru. Ketika guru bilang menasihati sesuatu, diterima, jangan langsung pasang badan. Opo ya, Pak? Jangan seperti itu. Ya. Jangan berharap ilmumu berkah kalau kau tidak menghargai mereka. Sepakat? Oke, sepakat. Mulai hari ini dan seterusnya, siswa-siswi SMP IT As-Salam Sanden ini haruslah bagaimana bisa patuh dan taat kepada Bapak Ibu gurumu selama dalam hal kebaikan. Selanjutnya, jangan berharap hidupmu mulia kalau kau tak berbakti kepada mereka. Siapa? Simbah. Bapak ibumu yang ada di rumah, cucuran keringatnya mencari duit untuk menafkahi kalian buat sekolah. Ibu kalian yang masak buat sarapan kalian di rumah, yang menunggu kedatangan kalian di rumah. Anakku dapat pelajaran apa hari ini? Maka balaslah dengan sebuah kebaikan juga. Jangan sampai nanti malaikat Zabaniyah di sana membawa batu yang panas melempar bapak ibumu karena kenapa? Oh, dulu anak kamu berpacaran di dunia. Hati-hati ya. Hati-hati. Mulai detik ini, mulai saat ini sampai seterusnya, SMP IT As-Salam Sanden ini tidak ada yang berpacaran. Sepakat? Kok sepakatnya cuma setengah? Sepakat? Oke, gitu dong ya. Oke ya, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih, matur nuwun sangat. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa diterapkan dalam kehidupan teman-teman. Ilmu dan amal itu saling berkesinambungan ya. Teman-teman, kita tutup dengan doa terlebih dahulu ya teman-teman ya. Bisa? Oke, teman-teman, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan pandangan kita angkat kedua tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita niatkan pada siang hari ini, semoga Allah menjadikan catatan amal kebaikan buat kita semua, dan insya Allah akan mengalirkan pahala buat kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa sejenak teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة هداية. الحمد لله على نعمة أخوة. الحمد لله على نعمة القرآن. الحمد لله على نعمة الهجرة. الحمد لله. الحمد لله. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غيرil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, terima kasih teman-teman siswa-siswi, Bapak Ibu guru SMP TA Salam Sanden. Semoga teman-teman semua senantiasa bertumbuh menjadi generasi-generasi yang bisa menjadi pemimpin-pemimpin terbaik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat semua, sehat berkah lancar rezekinya. Semoga Allah tidak hanya kumpulkan kita di sini, kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian usikum binafsi bitaqallah. Saya ada kekurangan ucap dan sikap yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan ya teman-teman? Dimaafkan enggak? Dimaafkan ya. Semoga kita bisa bertemu kembali dengan agenda-agenda lainnya yang insyaallah bertambah keberkahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Bayu atas ilmu yang disampaikan. Semoga mendapat